Sopir minibus dan seorang penumpang tewas setelah mobil yang dikendarai terlibat kecelakaan dengan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Benteng Sungai, Desa Sukamandi Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kuatnya hantaman dari kereta api menyebabkan mobil terseret hingga 150 meter. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi jasad korban dari dalam mobil. Kasus kecelakaan kini ditangani pihak Satlantas Polresta Deli Serdang, sementara kedua korban tewas langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan. Ratusan bangunan liar yang berada di sepanjang saluran irigasi Purwakarta, Jawa Barat dibongkar. Ketegangan sempat terjadi saat Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binjen berhadapan dengan emak-emak. Pembongkaran 417 bangunan mendapat protes warga yang beralasan tinggal di tempat itu selama puluhan tahun dan selalu membayar retribusi. Namun pembongkaran tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat guna menjaga lingkungan di sepanjang saluran irigasi. Tujuan pemerintah Kabupaten Purwakarta menertibkan bangunan liar agar tidak terjadi penumpukan sampah dan juga banjir. Seorang warga negara asing asal Amerika bernama Peter Piketty Falcon ditemukan selamat setelah semalaman terombang-ambing di lautan. Awalnya Peter bersama 9 wisatawan lainnya berlayar dari Serangan menuju Lembongan dengan kapal Haruku pada Selasa sore. Beberapa saat setelah tiba di lokasi, ia bermain jet ski dengan pendampingan. Usai 2 kali percobaan, ia pun bermain jet ski sendiri menuju arah barat, namun hingga petang tidak kunjung kembali. Sejak siang hingga Selasa malam upaya pencarian sudah dilakukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Hingga pada Rabu pagi diterima informasi bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar perairan Uluwatu. Keluarga yang menyambut di dermaga tak kuasa menahan tangis melihat Peter selamat. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi Ayah lagi. Kembali lagi di iNews Today bersama kami berdua, pemirsa. Senang sekali ini kita sudah berada di midweek. Midweek. Tapi minggu ini nggak ada long weekend. There's no long weekend karena kita terbiasa dari kemarin-kemarin itu ada long weekend. Jadi kadang kita penasaran, weekend ini long weekend nggak sih? Atau nggak kapan lagi long weekend? Bener nggak sih? Mengingat kita nggak pernah dapat long weekend itu ya. Nah, karena pertanyaan apa itu long weekend? Betul. Karena kita selalu bekerja ya. Kita kan jurnalisnya, kita harus ada terus untuk masyarakat Indonesia khususnya. Ya karena kalau seandainya libur nanti nggak ada yang siaran untuk berita-berita terkini, jadi mau nggak mau kita harus masuk. Betul. Tapi memang tahun ini pemirsa memang banyak sekali long weekend ya Togi. Dan juga ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk masyarakat apalagi yang bekerja untuk istirahat sejenak. Untuk healing ya kalau sekarang ya. Untuk keluarga mungkin udah 5 tahun lebaran nggak pulang-pulang, pulanglah. Kamu bukan Bang Toib. Benar. Ya. Tapi mungkin ada nggak sih tips bagi pemirsa yang pengen tahu nih, ketika iNovus ini kalau healing ini ngapain sih? Ada orang mungkin suka masak, ada orang mungkin berolahraga. Kalau Ayah sendiri apa tuh healing? Atau mungkin jalan-jalan mungkin? Kalau aku tipe healing, kan benar. Orang kan healingnya beda-beda ya. Setuju. Kalau healing emotionally, secara emosional, aku lebih suka mendekat di kamar main piano, baca-baca. Piano itu menurut aku salah satu alat yang bisa dibilang seksi. Bahasa seksi itu lebih ke wow, aku suka ngeliat orang bisa main piano. Gitu. Ya, tapi memang jadi otak kita ke switch kan. Dan ya, mungkin kalau feeling overwhelmed tuh penuh ya udah sesek banget. Kerjaan, kehidupan pribadi ya nangis aja gitu, nangis di kamar. Oh gitu ya, healing habis itu baru jalan-jalan kalau ada waktunya. Mengeluarkan ini ya, mungkin entah itu emosi, ada yang senang, ada mungkin kesedihan. Salah satu main piano is a good thing. Tapi mungkin salah satu cara juga bagi aku sendiri mungkin olahraga, karena aku suka basket, suka tenis. Jadi ketika main mukul tenis raket itu dengan suara orang kayak wah
Wah, jadi itu mengeluarkan emosinya. Cowok ya beda ya. Beda. Tapi aku justru nggak bisa olahraga kalau feeling overwhelmed. Kalau emosi, karena aku harus dikeluarin dulu emosinya, terus sudah fresh baru olahraga. Jadi memang cara orang beda-beda. Ini penting sekali untuk pemirsa mengetahui apa yang sebenarnya cocok untuk dirinya sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan FOMO ya. Benar. Udah kayak pemerhati misalnya nih, expert. Dan yang penting harus ngelakuin itu dengan suatu hal yang positif. Betul sekali. Baik, kita sapa dulu misalnya, gimana kita asik sendiri kita udah ya. Kita sapa dulu pemirsa. Selamat datang kembali pemirsa di iNews Today. Pastinya kita berharap pemirsa semua baik-baik saja hari ini. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dan dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai aturan merokok sembarangan akan didenda. Nah, ini bagi yang merokok nih, you have to be careful, karena nanti akan denda ya. Betul sekali, dan pastinya akan disampaikan bersama saya Ayah Nufus pemirsa. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, tapi kita akan menginformasikan informasi lainnya dulu pemirsa, di mana ini ada eksekusi lahan dan rumah adat ukiran mewah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berujung ricuh. Ya, perselisihan bentrok dengan ratusan orang yang menolak keputusan eksekusi dari Pengadilan Agama. Eksekusi harta waris antara keluarga Haji Jamaluddin dan keluarga almarhum mantan istrinya di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar berlangsung ricuh. Ratusan aparat kepolisian Polres Polewali Mandar terlibat saling dorong dengan ratusan warga yang menolak eksekusi lahan dan rumah adat ukiran mewah. Kericuhan terjadi saat panitera hendak membacakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak Maret lalu. Masa aksi dari pihak termohon mengadang petugas sebabkan bentrok dengan polisi tak terhindarkan. Kericuhan semakin memanas ketika seorang pemuda diamankan polisi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik. Eksekusi yang berlangsung hingga sore berjalan alot. Rumah kayu ukir mewah yang menjadi sengketa bahkan terpaksa harus dipotong menggunakan mesin untuk dibagikan kepada ahli waris sesuai putusan pengadilan. Eksekusi perkara sengketa perdata terkait ahli waris menyebutkan bahwa sudah ingkrah di situ adalah ada pembagian warisan, bagian dengan pemotongan rumah ukir yang ada di sini sekarang. Ada yang menggunakan senjata tajam atau barang-barang berbahaya lainnya, itu akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain rumah kayu mewah tersebut, harta warisan lain yang juga dibagi antara lain berupa beberapa bidang tanah dan tambak yang merupakan hak waris saudara almarhum mantan istri tergugat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Riau di mana sebuah kantor dan mes karyawan milik perusahaan perkebunan di Siak Riau dibakar oleh warga. Ya, insiden pembakaran ini pemirsa diduga dipicu oleh konflik sengketa lahan antara warga dan juga perusahaan. Kita kasih tahu. Apa beritanya kita kasih tahu. Dengar dulu. Biar kami selesaikan dulu. Nanti apapun. Sebuah kantor dan mes karyawan milik perusahaan perkebunan di Siak Riau dibakar warga. Insiden pembakaran diduga dipicu oleh konflik sengketa lahan antara warga dengan PT Seraya Sumbel Lestari. Warga emosi, lahan koperasi milik warga yang telah ditanami kelapa sawit diduga dibabat oleh pihak perusahaan tanpa adanya ganti rugi dan kejelasan. Warga pun meluapkan amarahnya dengan membakar kantor dan mes karyawan. Tak hanya bangunan, belasan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 juga menjadi sasaran amuk massa. Sementara itu Bupati Siak Afni meminta semua pihak untuk menahan diri dan dirinya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat tolong tahan diri. Saya baru jadi bupati dan penyelesaian seperti ini menjadi visi utama kami. Tapi tanpa kita melanggar aturan, tidak bisa kita memperjuangkan hukum dengan melanggar hukum. Pasca kerusuhan, kondisi kantor masih dalam pengawasan ketat aparat keamanan dan proses mediasi antara warga dan perusahaan masih terus dilakukan.
Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Banyuwangi menangkap Joko Suyoto, ayah dari artis cilik FP terkait kasus judi online. Ya, polisi menangkap tersangka Joko Suyoto, ayah dari artis cilik FP, ini yang sempat menghebohkan jagat hiburan tanah air dengan lagu campur sarinya. Joko ditangkap pada Selasa pagi tanggal 10 Juni lalu di rumahnya di daerah Srono bersama sejumlah saksi. Ya, bukti yang memperkuat Joko ini sebagai tersangka adalah permainan judi online yang didapati ponsel pelaku dan terindikasi ini sering digunakan oleh bermain judi online. Iya, tersangka Joko Suyoto ini pemirsa dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Mbak? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Dan? Dia punya. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana, Dan? Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang, sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Ditangkap di rumahnya apa gimana? Ya, yang bersangkutan kita amankan di rumahnya di Kecamatan Srono. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 7 tahun diduga kuat menjadi korban penyiksaan dan penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Korban ditemukan petugas Satpol PP terkulai lemas di emperan toko Pasar Kebayoran Lama usai ditinggalkan oleh ayahnya. Iya, pindahin dulu. Kata ke Bapak, pindahin dulu. Ya. Put, alat put. Bisa kan baca? Malangnian nasib MK, gadis kecil berusia 7 tahun yang ditinggalkan begitu saja oleh ayahnya. Gadis malang ini diduga kuat telah menjadi korban penyiksaan dan penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Saat ditemukan oleh petugas Satpol PP dan warga di emperan toko Pasar Kebayoran Lama, kondisi anak tersebut sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering dan terdapat banyak luka-luka di sekujur tubuh yang diduga disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul, serta luka bakar di wajah. Petugas Pol PP dan warga akhirnya mengevakuasi anak perempuan itu ke RSUD Kebayoran Lama untuk mendapat penanganan medis. Sementara pihak unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan belum bisa menggali keterangan lebih banyak dari korban karena masih dalam perawatan. Namun korban dan ayahnya diketahui baru tiba di Jakarta dari Surabaya. Dia menemukan seorang anak terlantar di depan kios. Saya lihat kondisi, ternyata anak-anak, jadi kondisi lemas. Akhirnya langsung diangkat sama Muhyiddin, saya ajak bawa ke puskesmas terdekat. Jadi dari tadi kita tanya anak tersebut, dia ayahnya sangat kejam katanya. Untuk informasi lebih lanjut kita belum bisa dalami karena memang kondisi anak yang belum pulih dan juga di bawah pengaruh obat. Cuman tadi yang dapat kita gali dari informasi dari anak bahwa anak dan ayahnya ini memang bukan asli orang Jakarta. Jadi mereka ini baru tiba di Jakarta. Yang disampaikan kepada kami bahwa dia dan ayahnya ini naik kereta dari Pasar Turi, kemudian turun dari Jakarta pada hari Senin. Jadi kami memperkirakan mereka pergi Senin, kemudian sampai di Jakarta hari Selasa. Jadi memang baru sampai di Jakarta, kemudian ditemukanlah di Pasar Kebayoran Lama tersebut. Baik, Bu Citra, dari TKP penemuan korban, adakah barang bukti rekaman CCTV yang bisa ditemukan untuk memperjelas kasus ini? Sementara masih kita upayakan dan kita cari, kemudian kita dalami terkait temuan CCTV, nanti akan dilaporkan lebih lanjut.
Polisi kini masih mencari ayah dari korban serta alamat korban tinggal di Jakarta. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kita kalau melihat kasus-kasus seperti ini sepertinya miris dan juga ikut sedih karena anak ini baru usia 7 tahun ditelantarkan, bahkan dianiaya, ada dugaan dianiaya juga. Dan ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk orang tua di luar sana bahwa peran orang tua atau mungkin kesiapan sebelum punya anak itu penting sekali ya. Setuju. Dan ini kita berharap pun dari pihak mungkin dinas sosial ini bisa menjembatani antara pihak keluarga juga. Mungkin bisa ini ya, saling mungkin tukar pikiran juga apa yang menjadi penyebab antara orang tua sama anak ini mungkin bisa berantem, mungkin bisa rekonsiliasi bahasanya juga. Betul sekali ya. Tapi iya, lagi-lagi semoga ini tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran untuk anak-anak muda mungkin di luar sana ya. Kita ke informasi lain ya, pemirsa. Barreskrim Polri dan Komnas Pelindungan Anak ini mendatangi RSUD Kebayoran Lama untuk menjenguk seorang anak perempuan yang diduga ditelantarkan ayahnya sendiri. Ya, Barreskrim dan Komnas Pelindungan Anak memutuskan merujuk korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat penanganan medis lebih intensif. Jenderal, di sini aja. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza mendatangi RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk melihat langsung kondisi bocah perempuan 7 tahun yang diduga dianiaya dan ditelantarkan ayahnya sendiri. Kunjungan Dirtipid PPO dan PPA Barreskrim Polri didampingi Wakil Ketua Umum Komnas Pelindungan Anak Lia Latifah. Saat ini kondisi bocah malang tersebut berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Namun korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk perawatan lebih intensif. Sebelumnya korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di emperan toko pasar Kebayoran Lama. Kondisi tubuh korban penuh luka dan terdapat luka bakar di wajah. Jenderal. Ketika kami berkunjung, nanti mungkin dokter juga bisa menyampaikan ya, kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Sudah bisa kembali, udah bisa diajak ngomong berarti ya Bu? Sangat. Untuk korban. Ya, luar biasa ya dok ya tadi ya, begitu antusias, kita ngobrol, komunikasi baik seperti itu. Alhamdulillah, mohon doanya. Ya. Bu, izin Bu, kalau untuk terkait proses apa tindakan dugaan pidana terhadap anak ini gimana Bu? Ya, untuk nanti kita dalami dulu, kalau sudah ada update tentu kami infokan ya. Barangkali yang terpilihnya apakah polisi sudah kantongi CCTV di pasarnya Bu? Ya, nanti itu akan disampaikan lebih lanjut supaya kita tidak bias. Kita fokus dulu kepada keselamatan dan pelindungan. Ya, pemirsa, polisi membantah adanya penolakan laporan kasus pencabulan anak usia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Ya, sementara Pemkot Bekasi pemirsa akan memberikan dampingan psikologis dan juga hukum kepada pelaku dan korban. Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan anak berusia 8 tahun dengan 4 korban yang usianya lebih muda daripada pelaku. Akibat pelecehan tersebut, korban mengalami trauma dan luka di bagian dubur. Korban juga telah melakukan visum di RSUD Kota Bekasi dengan pendampingan dari DP3A. Sayangnya, saat orang tua korban hendak membuat laporan di Polres Metro Bekasi Kota, laporannya ditolak dengan alasan anak di bawah umur. Ibu salah satu korban, R, mengaku kecewa dengan adanya penolakan ini. Ia pun berharap pelaku bisa direhabilitasi dan dilakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kecewa aja, saya mikir gini, apa karena saya rakyat kecil dengan laporan seperti ini saya tidak direspon atau tidak ditanggapi gitu. Hanya rakyat-rakyat yang mempunyai ekonomi yang cukup untuk laporan seperti ini bisa ditanggapi. Itu yang saya pikirkan, seperti itu aja. Lagi sampai di situ saya bingung, saya harus minta pendamping siapa, saya harus minta dukungan dengan siapa. Namun penolakan laporan tersebut dibantah oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota. Polisi menyebut kasus sudah ditindaklanjuti dan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.
Sementara itu, terkait kapan akan memanggil dan memeriksa pelaku, polisi belum memiliki jawaban pasti. Ya, sebetulnya kasus yang viral di medsos tersebut sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Ya. Apa benar Pak ada penolakan saat mau bikin laporan Pak? Bukan, sebetulnya bukan ditolak. Nah, sekarang kan lagi ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota, ya. Pak, ada itu ya. Pak, ada pemanggilan korban sama pelapor itu? Ya, Bu. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengunjungi rumah salah satu korban di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat dan akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban maupun pelaku. Sebelumnya ramai di media sosial, seorang anak berusia 4 tahun 8 bulan dilecehkan teman mainnya hingga membuat korban trauma berat. Ibu korban bercerita anaknya mendapat pucuk rayu pelaku saat bermain hingga terjadi aksi keji tersebut. Ironisnya, ada 4 orang anak yang menjadi korban pelecehan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah Anda karena akan ada aturan baru, merokok sembarangan akan didenda. Ya, jangan kemana-mana, informasinya saat lagi. iNews akan segera kembali.